Setiap pilihan hidup kita, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita putuskan, itu nggak akan memuaskan semua orang. Akan ada orang-orang yang suka, dan ada orang yang tidak suka. Akan ada orang yang setuju, dan ada orang yang tidak setuju. Mau kerja, berkarir, atau mau berbisnis, apapun yang kita pilih, ada yang setuju, ada yang enggak, pasti. Kita mengerjakan sesuatu, misalnya kita menulis sebuah artikel, pendapat, opini kita, akan ada yang suka dan ada yang tidak suka. Itu wajar, nggak mungkin kita memuaskan semua orang. Tapi kalau semua kita dengerin, pusing kita. Yang ini bilang nggak suka, yang itu bilang suka. Mana yang benar? Yang itu bilang bagus, yang itu bilang nggak bagus. Mana yang benar? Pusing. Jadi, kalau mau hidup kita tenang, kita perlu belajar seni menentukan mana dan siapa yang mesti kita dengerin. Karena memilih dan memilah siapa yang mesti kita dengerin, itu akan membantu kita maju ke depan dengan tenang. Karena kita nggak bisa memuaskan semua orang. Jadi siapa yang mesti kita dengerin? Feedback dari mana yang mesti kita dengerin? Pertama, kalau yang ngomong itu ahlinya, kita dengerin. Balik ke contoh tadi ya, nulis misalnya. Kita nulis artikel, menurut kita bagus. Terus orang ahli di bidang nulis ngomong, tulisanmu gak bagus, dengerin. Itu feedback buat kita. Di situ kita nyadar, oh ternyata ada yang kurang. Perlu diperbaiki. Karena yang ngomong yang ahli. Jadi kalau ahli yang ngomong, dengerin. Ahli di bidang yang kita ambil keputusan di situ. Kita ngambil keputusan untuk misalnya kita punya karyawan, apakah kita pertahankan atau kita keluarkan. Lalu kita ambil sebuah keputusan. Lalu dikomentari sama yang memang ahlinya di bidang SDM misalnya. Dengerin. Kedua, kalau yang komentar adalah orang yang terkait langsung dengan tujuan keputusan kita, dengerin. Kita jualan, pasar kita nggak suka ngomong, ya dengerin. Wong itu pasar tempat kita jual kok, ya kan? Kita mengambil keputusan untuk menyenangkan seseorang, tapi orangnya nggak senang, dengerin. Kita mengambil keputusan untuk bisa mendapatkan sesuatu, tapi orang yang ngasih kita itu, ya, nggak suka, merasa nggak bagus, dengerin. Karena dia orang yang terkait langsung dengan keputusan kita, dengerin. Yang ketiga, kalau yang ngomong adalah orang dekat kita, yang peduli sama kita, yang ada di saat kita lagi susah, yang sering banget nolongin kita dengan tulus, dengerin. Mungkin dia bukan ahlinya di situ, mungkin dia bukan orang yang terkait langsung dengan keputusan kita, tapi masukannya itu tulus buat kita, bukan untuk memuaskan ego pribadinya. Buktinya apa ya? Dia selalu ada buat kita, dia selalu ada buat nolongin kita. Pas kita susah, dia yang ada dekat kita. Dia orang dekat kita. Maka apa yang dia sampaikan tentang segala keputusan kita, dengerin. Ahlinya dengerin, orang yang terkait langsung dengan keputusan kita dengerin, dan orang dekat kita yang ada buat kita dengerin. Di luar ini, abaikan. Ada orang baru kenal, nggak tahu siapa kita, lalu komentar jelek, abaikan. Termasuk juga kalau dia komentar bagus, nggak usah terlalu bangga. Ngomong dia nggak kenal kita. Jangan terbuai gitu loh. Sehingga kalau kita bisa memilih dan memilah seperti ini, enak majunya. Dengarkan ahli, dengarkan orang yang terkait langsung dengan keputusan kita, dengarkan orang-orang terdekat kita. Selamat memilih dan memilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.